Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferry Nur Wahyudi dengan NIM 222111074 akan menjelaskan apa itu mantok dan apa itu mafhum. Nah, kita masuk ke penjelasan mantok. Mantok ini dari kata nakoto yantik yang berarti berbicara atau mengucapkan. Jadi kalau definisi lebih mudahnya itu kita pahami apa yang diucapkan. Jadi dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya makna tersurat, yaitu makna yang terdapat dalam suatu kalimat atau lafaz. Nah, kita ambil contoh dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffi wala tadharhuma, yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentaknya. Jadi makna tersurat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 atau mantuk dari ayat tersebut adalah larangan untuk mengatakan perkataan dan larangan untuk membentaknya. Terus kita masuk ke mafhum. Mafhum itu dari kata fahima yafhamu yang artinya faham. Jadi untuk definisi lebih mudahnya kita mengerti pengertiannya ini adalah pemahaman atau dalam istilah bahasa Indonesianya makna tersirat, yaitu pemahaman di luar kalimat atau lafaznya. Seperti contoh Quran surat Al-Isra ayat 23, yaitu sama artinya juga, tapi pemahaman mafhum di sini adalah kita tidak boleh membentak kedua orang tua, baik itu melawan perkataan maupun membentaknya. Jadi itu mafhumnya, pemahaman dari makna tersirat. Terus kita masuk ke macam-macam mantuk. Mantuk ini ada dua macam. Yang pertama, lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti atau nas. Nah, lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas atau sharih, yaitu tidak mengandung kemungkinan makna lain. Kita ambil contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi fasiyamu salasati ayyami fil haji wa sab'ati idza raja'tum tilka asyaratun kamilah, yang berarti maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itu seluruhnya 10 hari yang sempurna. Nah, persifatan 10 dengan sempurna telah mematahkan kemungkinan 10 ini diartikan lain secara majas atau metafora. Nah, jadi dalam ayat tersebut kan dijelaskan bahwa wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Jadi 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi nasnya ini adalah 10 hari yang sempurna. Itu lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Terus masuk yang kedua, yaitu lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Nah, macam yang kedua ini terbagi menjadi dua, yaitu zohir dan mu'awal. Nah, kita lihat yang zohir dulu. Yang zohir ini adalah lafaz yang menunjukkan satu makna ketika diucapkan juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. Jadi zohir ini ada kemungkinan dua makna, tetapi makna yang satu unggul, yang satu meskipun memiliki makna tapi lemah dengan makna yang satunya. Kita lihat contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya wala
taqrabuhunna hatta yadhurna, yang artinya dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci. Nah, lafaz yadhurna ini mempunyai kemungkinan makna suci dengan terhentinya haid dan suci dengan mandi janabah atau wudhu. Nah, dari kedua makna tersebut, kemungkinan arti yang kedua lebih jelas dan lebih umum digunakan. Untuk kemungkinan arti yang pertama, dari contoh yang di atas disebutkan adalah marjuh atau tidak diunggulkan. Sementara arti yang kedua itu disebut rajih atau diunggulkan. Jadi ada dua makna, itu suci dari haid dan suci dari mandi janabah dan wudhu. Terus yang kedua ada mu'awal. Mu'awal ini adalah lafaz yang memiliki arti tidak diunggulkan atau marjuh karena terdapat indikasi ketidakmungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan atau rajih. Nah, kita ambil contoh dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi wakhfid lahuma janakhadzulli minar rahmati, yang artinya maka rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Nah, dalam ayat ini kan tidak mungkin mereka memberikan pemahaman kata jana khadzuli pada ayat itu dengan pengertian sayap. Nah, yang merupakan arti rajih atau arti yang diunggulkan, karena pada kenyataannya memang manusia tidak memiliki sayap. Karenanya kata itu harus diberi pemahaman dengan arti lain yang marjuh, yang tidak diunggulkan, yakni perlakuan baik terhadap kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Nah, terus kita masuk ke pembagian mafhum. Kalau tadi kan pembagian mantuk, terus kita masuk ke pembagian mafhum. Nah, mafhum ini ada mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah ini suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Jadi kita lihat, nah, jadi kita bisa lihat ada dua macam mafhum muwafaqah, yaitu ada fahwal khitab dan lahnal khitab. Kita masuk ke fahwal khitab. Fahwal khitab ini secara istilah pengertiannya apabila yang dipahami dari lafal lebih kuat daripada yang diucapkan. Kita ambil contoh Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffi, yang artinya janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, dalam fahwal kitab ini kan pemahaman dari lafal lebih kuat dari yang diucapkan. Jadi dalam ayat tersebut kan larangan tidak boleh mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, dalam pemahaman ini, dalam fahwal kitab misalnya memukul, menghardik, dan meludahi orang tua, dari segi akibat lebih berat daripada berkata ah. Oleh sebab itu maka pemahaman di luar lafaz itu lebih utama dari hukum yang dipahami. Jadi perkataan ah ini sebabnya lebih ringan daripada memukul, menghardik, dan meludahi. Terus kita masuk ke lahnal khitab. Lahnal khitab ini secara pengertian apabila yang diucapkan sama hukumnya. Kita ambil Quran surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi innallazina ya'kuluna amwalul yatama zulma, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, dalam ayat tersebut misalkan memakan harta anak yatim sama saja hukumnya melenyapkan
membuang atau membakarnya. Karena pada hakikatnya makna ini mengacu pada satu hal, yaitu apa? Menghabiskan harta anak yatim. Jadi memakan itu sama hukumnya dengan melenyapkan, membuang ataupun membakarnya. Terus kita masuk ke pembagian mafhum yang kedua, yaitu ada mafhum mukhalafah, yaitu secara pengertian pemahaman yang dipahami berbeda dengan yang diucapkan, baik dalam istinbat atau menetapkan maupun nafi, meniadakan. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafaz yang diucapkan. Kita ambil contoh dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat 9 yang berbunyi Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, yang artinya apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, secara pengertian ini kan mafhum mukhalafah adalah pemahaman yang berbeda dengan ucapan. Nah, dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini kan tertera pada ayat dilarang untuk jual beli ketika melaksanakan sholat pada hari Jumat. Jadi sebelum mengerjakan sholat Jumat dan sesudah sholat Jumat itu maknanya boleh melakukan jual beli, dalam artian sebelum azan maupun sesudah sholat Jumat itu artinya kita boleh melakukan jual beli. Jadi kan dalam Quran surat Al-Jumu'ah larangan untuk jual beli pada saat melaksanakan sholat pada hari Jumat. Sedangkan mafhum mukhalafah ini memiliki pengertian berbeda dengan ucapan, yaitu kita boleh melakukan jual beli ketika sebelum azan maupun sesudah melaksanakan sholat Jumat. Terus kita masuk ke macam-macam mafhum mukhalafah. Ini ada 6, ada mafhum wasfi atau sifat, mafhum syarat, mafhum ghoyah, mafhum hasr, mafhum laqab, dan mafhum ilat atau adat. Nah, kita masuk ke mafhum wasfi. Mafhum wasfi atau sifat yaitu hukum sesuatu yang disertai dengan sifat. Jadi kita misal ambil contoh Quran surat An-Nisa ayat 25 yang berbunyi wa man lam yastati' minkum taulan ayyan kihal mahsonatil mu'minati fa mimma malakat almanukum min fatayatikumul mu'minat, yang artinya dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, dalam ayat tersebut mafhum wasfi atau sifat diperbolehkannya mengawini wanita-wanita budak yang beriman. Jadi oleh karena itu wanita-wanita budak yang tidak beriman tidak halal untuk dinikahi. Terus yang kedua ada mafhum syarat. Mafhum syarat ini berlakunya hukum sesuatu yang dihubungkan dengan syarat, yaitu Quran. Kita ambil contoh Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa atun nisaa sazuqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa fakuluhu hani'am mani'a, yang berbunyi dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Nah,
Dalam Quran surat An-Nisa, mafhum syaratnya yaitu persyaratan halalnya untuk suami menikmati sebagian dari mas kawin istrinya adalah dengan menyerahkan dengan senang hati. Paham syaratnya, jadi syaratnya itu menyerahkan dengan senang hati. Apabila istri itu tidak menyerahkan dengan senang hati, maka haram atas suami memakannya. Jadi dalam Quran surat An-Nisa ini kan istrinya menyerahkan dengan senang hati, jadi halal bagi suaminya untuk menikmatinya. Jadi ada syarat yang memperbolehkannya. Ya, terus yang ketiga ada mafhum ghoyah. Mafhum ghoyah yaitu berlakunya hukum yang disebut sampai pada batas tertentu dan berlaku kebalikan hukum bila hal tersebut terlampaui. Kita ambil contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, mafhum ghoyah dalam ayat ini adalah kebolehan makan dan minum pada bulan Ramadan adalah sampai terbitnya fajar. Jadi setelah terbitnya fajar adalah larangan makan dan minum. Jadi ada batasan tertentu dalam mafhum ghoyah. Kita boleh makan dan minum pada bulan Ramadan sampai terbitnya fajar. Jadi setelah terbitnya fajar kita tidak boleh makan dan minum. Itu mafhum ghoyahnya. Jadi ada batasan tertentu suatu hukum itu ada. Terus kita masuk ke yang keempat, ada mafhum hasr, yaitu suatu hukum yang disertai pembatasan yang tidak melampaui suatu di luar batasan tersebut. Kita ambil contoh Quran surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, mafhum hasr dalam ayat ini adalah dengan pemahaman terbaik maka tidak boleh menyembah selain Allah dan tidak boleh memohon pertolongan selain kepada Allah. Jadi ada pembatas. Jadi dalam Al-Fatihah ayat 5 ini yang boleh disembah hanyalah Allah. Jadi selain Allah tidak boleh. Yaitu mafhum hasrnya, ada pembatas yang tidak boleh melampaui suatu dari batasan tersebut. Terus yang kelima ada mafhum laqab, yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama, diri. Kita ambil contoh dalam hadis Al-Bukhari, menukar emas dengan emas, perak dengan perak, bor dengan bor, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dan hendaklah yang serupa sifatnya dan sama jumlahnya, sama-sama suka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, mafhum laqab dari hadis tersebut adalah dari segi pengucapan, keenam barang tersebut apabila penukarannya sama dan suka sama suka, jumlahnya sama-sama seimbang, istilahnya setara, jadi penukaran itu dianggap tidak riba. Jadi penukaran barang itu sejenis baik sifat dan jumlahnya sama. Jadi kalau jumlah dan sifatnya tidak sama atau tidak suka, itu dihukumi riba. Jadi mafhum laqabnya ini adalah menyatakan zat, baik nama diri. Terus yang keenam ada mafhum ilat atau adat, yaitu penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan ketika bilangan tersebut tidak terpenuhi. Kita ambil contoh Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi
azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Nah, dalam ayat ini mafhum ilat atau adatnya ditetapkan hukuman pukulan sebanyak 100 kali bagi siapa saja yang berzina, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, hukum pukulan tersebut tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Jadi mafhum ilat atau adatnya itu dibatasi dengan bilangan, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai mantuk dan mafhum, baik dari secara pengertian, pembagiannya maupun contoh-contoh dalam suratnya. Apabila ada banyak kekurangan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.